على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا Sadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan para alim ulama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren atau daya, ruhusul ma'ahid. Kita doakan seluruh para ulama dijaga oleh Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, dimudahkan segala hajat-hajatnya. Allah jadikan jadi mafatih lil khair, maghalik lisyar. Dijauhkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama kita muliakan Syekhuna wa Murabbuna Syekh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Abdul Khalil MPDI. Kita doakan beliau sehat wal afiat, rezekinya ditambah Allah, segala hajatnya ditunaikan oleh Allah, anaknya ditambah Allah, istrinya ditambah Allah. Tunggu itu goyang kepala dalam hatinya, amin. Sama kita laki-laki, bersama kita. Ini banyak ulama di sini. Kalau bicara pantas, Anda tidak pantas duduk di hadapan Bapak ini. Masya Allah, Subhanallah, memandang wajahnya pun kita gembira. Ada Tengku Pane dengan senyumnya. Dulu di Gayul luas sana, bilang kejaran ulama paling besar beliau. Tapi setelah datang saingan sebelahnya ada yang lebih besar badannya. Jadi beliau nomor 2 lah di Gayul luas. Ya Allah. Anda nggak kenal nama antum semua, yang jelas kita berharap semua antum para ulama, pimpinan-pimpinan daya, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan majelis zikir, penggerak umat, para imam, para tokoh agama, kita mohon kepada Allah, ya Allah jaga mereka ya Allah, pelihara mereka ya Allah, mudahkan segala hajat-hajat mereka, jauhkan dari bala musibah ya Allah. Berikan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam setiap aktivitas mereka ya Allah. Berikan terus kekuatan kepada mereka mendidik kami, mendidik umat ini. Kita berharap kelak kita dalam sorga mereka bersama mereka para ulama. Amin ya rabbal. Nadratun ilal alim ahabbu ilallah min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Sekali pandang, nadratun itu kan ismul marrah, isim marrah itu. Sekali pandang, kata Nabi, kau sekali pandang kepada wajahnya orang alim, mereka yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah, yang mengamalkan sunnah Rasulullah, ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, kau pandang wajah mereka, sekali pandang saja, kata Rasulullah, itu lebih hebat, lebih mulia, lebih berharga
min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, dari 1000 ekor kuda yang kau infakkan di jalan Allah. Takbir. Kalau anak ajak takbir, kita semua semangat ya Bapak Ibu. Takbir. Ini mic-nya bisa diangkat gak sedikit suaranya? Ini belum dibayar rasanya ya. Bisa diangkat gak sedikit suaranya? Ya. Karena suara agak serak ini. Kegiatan majelis terus padat. Majelis sana, tablik akbar sini, maulid sana, maulid sini. Hari ini anak tausiah ini, besok di Pematang Siantar, besoknya di Pekanbaru, besoknya lagi di Kalimantan, terus nyebrang ke Kuala Lumpur kalau diundang. Udah diundang Tengku? Belum. Kalau nih kalau tak diundang tak datang lama. Takbir. Kalau anak aja bertakbir, semua kita bertakbir ya. Jangan nanti saya di sini ceramah berapi-api, di situ berair-air ngences. Tidur semua. Insya Allah. Hebat ulama ini. Bersyukur kita. Kalau kita bisa berterima kasih yang tidak pernah henti kepada para ulama yang mendidik kita, yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasul. Ya Rabb, ya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gembiralah pandang wajah mereka ini. Insya Allah kita mendapatkan manfaat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat. Anda tidak tahu istilah di sini, mohon maaf. Semua kita yang berhadir, dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, segala yang berperan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, kita berharap semua, kita minta kepada Allah, jaga mereka ya Allah, bersihkan mereka ya Allah, istiqomahkan mereka ya Allah. Jangan mereka terpesona dengan tipu daya dunia sehingga melupakan rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sampai kita muliakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, anak santri, santria yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita sebagai orang yang beriman pastilah cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang agung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh para Nabi dan Rasul, Nabi yang hebat, Nabi yang mulia. Sebelum lagi lahir ke alam ini sudah dibicarakan kemuliaannya, sudah dinanti-nanti kebesaran dan keagungannya. Saking hebatnya itu Nabi sampai disebutkan tidak bakalan masuk surga nabi-nabi terdahulu sampai baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad dimasukkan ke dalam surga. Karena kita punya Nabi yang hebat dan mulia, kita pun jadi hebat, jadi mulia. Kita pun kecipratan jadi mulia, tidak bakalan masuk surga kaum-kaum terdahulu sampai masuk surga umatnya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Beruntung gak kita jadi umat Nabi Bapak Ibu? Beruntung. Bersyukur kita kepada Allah dijadikan menjadi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini mayoritas yang hadir santri, ya. Mungkin masyarakat sini sibuk atau gimana, kalau yang hadir tidak banyak, yang tua-tua nih, banyak santri nih. Gimana ini? Kemuliaannya besar. Duduk dalam majelis semisal ini, duduk semacam ini kata Nabi jalan sorga. Duduk semacam ini pembebas dari neraka. Tahukah kita Bapak Ibu, dalam kitab Majma'ul Bahrain disebutkan bagaimana hebatnya orang duduk dalam majelis semacam ini.
Satu hari ada seorang hamba Allah akan dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, salhu." Ya Jibril, jangan buru-buru memasukkan itu orang ke dalam neraka. Tanya dulu ya Jibril. Tanya dulu. Salhu hal jalasa fid dunya, hal jalasa fid dunya ma'al alim. Apakah orang itu pernah duduk dengan orang alim di dunia? Tanya dulu ya Jibril, jangan buru-buru itu orang dimasukkan ke dalam neraka. Tanya dulu. Hal jalasa aliman fid dunya, apakah pernah orang itu duduk dengan orang alim di dunia? Malaikat Jibril pun ketika itu bertanya, "Ya fulan, hal jalasa aliman fid dunya, pernah gak kau hadir dalam majelisnya orang alim di dunia?" Kata orang itulah, "Tidak pernah." Salhu ya Jibril, hal ahabba aliman fid dunya, apakah orang itu pernah cinta dengan orang alim di dunia? Ditanya sama malaikat Jibril, Al-ahbabta aliman fid dunya, pernah gak kau cinta dengan orang alim di dunia? Maka orang itu pun mengatakan, "Lah, gak pernah." Yang jelas ini bukan orang Aceh Tenggara, bukan Gayulos juga ini. Orang Gayulos ini cinta ulama ini, amin. Cinta habaib ini, amin. Ya Rabbal. Tidak pernah aku cinta dengan orang alim. Makanya saudara, cintai orang alim di dunia ini. Nanti orang yang cinta sama Tengku Abdul Khalil masuk surga sama Tengku Abdul Khalil, amin. Yang cinta sama Tengku Pane masuk surga sama Tengku Pane. Cuman Tengku Pane ini sayang, istri masih satu, santri banyak. Sayang begitu saya bilang. Istri kok satu, santrinya 700, istrinya satu. Sayang itu, mubazir saya bilang. Badan tegak, gemuk, punya pistol lagi. La ilaha illallah. Kata orang itulah, tidak pernah ku cinta dengan orang alim. Kata Allah, "Is'alhu ya Jibril, hal jalasa ala ma'idatin wa fiha alim." Tanya dulu orang itu ya Jibril, jangan langsung lemparkan ke dalam neraka. Tanya dulu, pernah nggak orang itu makan bareng dengan orang alim? Ya Rob, hebatnya orang alim, hebatnya ulama, makan pun jalan kemuliaan. Maka lihat di sini kalau ada dewan guru di sini agak-agak kurang gizi, ya undang ke rumah Bapak Ibu, aja makan, itu jalan surga itu. Kalau Tengku Pane udah gizi sudah cukup. Tengku Khalil pun tegap saya lihat. Yang agak-agak Tengku Abdullah nya agak kurus saya tengok. Adiknya Tengku Khalil nih, nah itu sering-sering diundang ke rumah itu makan itu. Hal jalasa ala ma'idatin wa fi alim, hal jalasa ala ma'idatin wa fi alim, pernah gak kau makan bareng dengan orang alim? Kata malaikat Jibril, lah, gak pernah. Jadi kita agama diajarkan sama Nabi, jangan bakhil dalam hidup nih. Jangan bakhil. Ini kadang orang datang peminta-minta udah gak ngasih, marah lagi. Interogasinya panjang betul, ngasih pun enggak. La ilaha illallah. Tanya lagi ya Jibril, kata Allah Ta'ala, "Salhu an ismi wa ismi abaih wa idha wafaqa ismu isma'alim adkhilul jannah bi syafaati." Ya Jibril, jangan buru-buru itu orang dimasukkan ke dalam neraka. Kau tanya dulu tentang nama dirinya. Apakah nama dia sama dengan nama orang alim, atau nama bapak-bapaknya ada sama dengan nama orang alim? Adkhilul jannah bi syafaati. Masukkan orang itu ke dalam surga, kata Allah kepada malaikat Jibril,
dengan sebab syafaat orang itu namanya sama dengan nama orang alim. Ya Allah, duduk dalam majelis orang alim jalan syafaat masuk surga, cinta dengan orang alim jalan syafaat masuk surga, makan bareng dengan orang alim jalan syafaat masuk surga, namanya sama pun dengan nama orang alim, itu ternyata jalan syafaat masuk dalam surga. Makanya Bapak Ibu bikin nama anak itu yang baik-baik. Tanya sama guru-guru kita di sini, pimpinan daya, lahir anak, masya Allah, lahir anak, buat nama yang baik. Paling afdol 7 hari setelah kelahirannya. Udah dibikin nama, dibuatkan akikahnya. Kalau laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor kambing. Tak mampu 2 ekor, beli seekor dulu ndak apa-apa. Belum punya duit 7 hari, boleh 14 hari. Belum punya duit juga 21 hari, ya buat akikah. Belum juga disebutkan dalam Bujairimi sampai kapanpun bagi orang yang belum akikah sunnah dia berakikah. Dan Rasulullah pun sendiri berakikah setelah diangkat jadi Rasul. Rasul itu diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul baru dia melaksanakan perintah akikah itu. Maka kita Bapak Ibu walaupun sudah tua belum akikah tetap disunnahkan melaksanakan sembelihan akikah. Tapi tidak usah malah diayun lagi. Ini udah jenggotan diayun, pakai marhaban lagi. Terkejut tamu-tamu ditengok berjenggot lah, ilah. Sunnah. Jadi kalau ada acara begini bagus, Bapak Ibu yang punya duit untuk akikah, yang belum akikah antar kemari. Tengku, aku belum akikah, udahlah potong aja kambing tuh di Badrul Ulum nih untuk akikah, boleh. Indahnya Islam ini mudah, gampang. Takbir. Lantas malaikat Jibril pun tanya, Ismail, nama kau siapa? Disebutkan dalam itu riwayat orang itu ternyata namanya tidak ada nama seperti namanya orang alim. Ya bolehlah mungkin dibikin namanya Joni, mungkin Joni. Nama kau siapa? Joni. Mohon maaf kalau di sini ada namanya Joni. Kalau kita baca kitab Anda pernah baca Bajuri, pernah baca Syarqawi, pernah baca I'ana, pernah baca Mahali, pernah baca Bujairimi. Nggak pernah Anda ketemu dalam kitab itu nama orang Joni, nggak pernah. Joni radhiyallahu ta'ala enggak pernah. Nama kau siapa? Kata malaikat Joni. La haula wala quwwata illa billah. Kata malaikat jin, gawat ini neraka ini orang. Tak ada, semua dari awal semua tidak masuk persyaratan. Ketika itu subhanallah Allah berfirman, adkhilhul jannah. Masukkan orang itu ke dalam surga kata Allah. Malaikat Jibril sami'na wa atona, diantarkan itu orang ke depan pintu surga, ketemu dengan malaikat Ridwan. Diperintahkan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada malaikat Ridwan, ya malaikat Ridwan, ini perintah Allah, ini orang dimasukkan ke dalam surga. Padahal malaikat Ridwan pun ingin tahu apa sebabnya orang ini ke dalam surga, tapi tidak berani nanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun ingin bertanya-tanya dalam hati, kenapa Allah perintahkan ini orang untuk dimasukkan ke dalam surga, padahal semua dari yang disampaikan, ditanyakan tidak lulus, tidak memenuhi persyaratan. Ketika itu Allah tahu perasaan malaikat Jibril, keingintahuan malaikat Jibril. Ya Jibril, atadri lima amartuka bi idkhalil jannah. Ya Jibril, kau tahu nggak kenapa orang itu kau perintahkan dimasukkan ke dalam surga? Anta a'lamu bihali 'abdik ya Allah. Kau lebih tahu tentang kondisi hambamu. Qal, ketika itu Allah berfirman, innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka ar-rajul yuhibbu 'aliman. Oh,
kata Allah, itu ketika dunia itu ketika di dunia orang itu pernah cinta dengan orang alim, orang itu pernah cinta dengan seseorang, dan kebetulan orang yang dia cintai itu cinta pula dengan orang alim, kata Allah. Dengan sebab itulah kumasukkan dia ke dalam takbir. Itu tak cinta langsung dengan orang alim, masih cinta dengan orang yang cinta kepada orang alim, cinta kepada seorang yang cinta kepada orang alim. Itu pun jadi jalan masuk surga. Aku cinta, Bapak Ibu cinta dengan aku cinta dengan Tengku Hashim, dia orang alim. Ibu bapak bisa masuk surga cinta dengan aku karena ibu mencintai seseorang yang orang itu cinta dengan orang alim. Takbir. Indahnya cinta dengan orang alim, itu masih cinta dengan orang alim. Bagaimana kalau yang orang alim itu kita, saudara? Takbir. Maka jangan takut masukkan anak ke daya, ke pesantren, Bapak Ibu. Jangan takut. Ini kadang kita Masya Allah masuk ke pesantren yang sudah tak laku lagi tempat yang lain, baru masuk ke daya. Tak laku lagi. Udah tak lulus sekolah ini, tak lulus, baru masuk ke daya. Ditanya sama Tengku Halil, kenapa pula anak masuk pesantren ke daya? Iya Pak, iya Tengku, bandel kali. Enggak lama datang li, kenapa pula anak ini dimasukkan ke daya nih? Iya Tengku, subhanallah, bodoh kali, SD 8 tahun. La ilaha illallah. Terakhir berkumpullah di daya itu orang bandel dan orang bodoh. Setengah matilah ngurusnya. Cobalah. Ini orang-orang di daya pengalaman, ya Allah. Tapi subhanallah, walaupun kondisi yang paling bandel dimasukkan ke daya, yang paling bodoh dimasukkan ke daya, keluar jadi orang. Betul nggak? Jadi orang ini yang dulu di sini paling bandel di kampung ini kurasa. Tapi jadi orang hebatnya daya itu. Daya pondok pesantren pendidikan yang diakui dari zaman ke zaman. Belum ada Indonesia daya sudah ada, belum ada Indonesia pesantren sudah ada, belum ada negeri ini daya pesantren sudah ada. Pendidikan tertua yang telah diakui melahirkan banyak pembesar dunia ini. Bapak Ibu, maka bersyukurlah anak di pesantren ada ngurusi sholatnya, ada ngurusi ibadahnya, ada yang ngajarkan aurat kepadanya. Ya Allah, bagaimana santri yang pakai cadar, Masya Allah. Luar biasa. Kalau di Yaman, anak pernah belajar di Yaman, kita nyari orang, satu orang aja tak bercadar, di sana tak ada. Bahkan bukan lagi bercadar, pakai burdah, tutup semuanya. Madhab sama dengan kita Tengku Syafi'iyah. Itu Yaman tuh mayoritas Syafi'iyah, sama dengan kita madhab. Apalagi di provinsi Hadramaut, apalagi di kota Tarim itu tempat kami belajar. Di kampungnya Habib Umar bin Hafid. Itu Syafi'iyah tulen di situ. Semua orang bercadar. Jadi satu orang tak bercadar tak ada, Tengku. Mau di kampung, mau di kota, mau di pelosok. Subhanallah. Diajarkan di sini, ya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, anak-anak kita semoga dijadikan Allah jadi mafatilil khair, maghalik bisyar, amin ya rabbal. Maka jangan kecewa Bapak Ibu. Beruntunglah orang yang memasukkan anaknya ke pesantren. Saya dulu lagi mondok di daya, mondok di pesantren. Saya dulu Madrasah Tahfidzul Quran Islamic Center Sumatera Utara. Di samping Rumah Sakit Haji Medan, itu bersebelahan dengan Gedung Baji Sumatera Utara. Kemudian setelah itu saya mondok ke Darussalam, tempat Abun Siantar. Lebih kurang 10 tahun ada di Darussalam. Baru berangkat ke Yaman, tetangga Saudi Arabia. Ya Allah. Dulu lagi anak mondok, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bu, masih hidup? Kita udah mati ya, situ tak ada suaranya. Masih hidup, Bu? Fokus kemari, fokus kemari, fokus. Ayo kemari, pandangan semua kemari. Bu,
Bu, dulu Anda teringat kelas 5 Pak, pas kalian kelas 5 di Darussalam, tempat Abun Siantar itu. Anda ingat di kampung kami dibilang gini Tengku, ini kayak mana lah nanti hidupnya nih, hidayah pesantren. Iya Tengku Pane, kok Tengku Pane kan polisi dia, gajinya rutin tiap bulan. Kok kita mana kenal Tengku Halil ya, kapan tanggal merah, tanggal tua, tanggal sama aja sama kita tuh kan. Dulu Pak, kata orang di kampung kami, ada kan SD itu tinggal di Aceh Timur, maka Aceh itu udah biasa bagi anak. SD ada tinggal di Aceh Timur. Ketika anak kelas 5 di Daya, kata orang di kampung kami, ini kayak mana nanti hidupnya di Daya? Orang kan nanti SD, SMP, SMA. Awak di Daya, sarung-sarung, ngeper-ngeper, sarung begatal-gatal lagi awak. Ya kan, kalian ada yang nggak begatal di sini, yang nggak begatal? Ada yang nggak ada gatal-gatal, ada nggak? Begatal semua kan? Nah itulah, gatal kali kalian. Udah nanti ku kasih riwayat tentang gatal-gatal, rupanya itu penyakit zaman Rasul sudah ada. Gak usah kecil hati kita. Kalau di Daya itu gatal-gatal, kalau bahasa kitanya adalah sunnahnya santri itu gatal-gatal. Udah duluan kami ngerasakan itu. Iya tentu sih ya. Nanti ku ceritakan ada riwayat tentang gatal-gatal. Masya Allah. Dibilang orang di kampung kami, langsung anak masih ingat mukanya pun masih ku ingat hari ini. Ini kayak mana nanti hidupnya ini? Aku diam aja tak ku jawab dalam hatiku. Cuma dalam hati aku mengatakan, entah kenapa hebat pula hatiku ketika itu mengatakan, kalau orang punya mobil bukan tidak mungkin aku satu-satu punya mobil. Kalau orang punya sepeda motor bukan tidak mungkin aku satu-satu punya sepeda motor. Kalau orang punya rumah bukan tidak mungkin orang satu-satu punya rumah. Tapi orang macamnya berat kalau tidak mondok bisa baca kitab kuning. Berat. Tapi akhirnya aku mondok. Dalam hatiku jawab, tak ku ucapkan dengan kalimat. Dalam hatiku jawab, mungkin orang beneran bisa baca kitab kuning kalau tidak mondok seperti itu. Membesarkan hati dalam hati. Subhanallah, sekarang saudara Allah jawab semua itu. Aku sekarang sudah 14 kali umroh. Yang bilang tuh kayak mana lah hidupnya satu sampai sekarang sekali pun belum. Masih ku ingat muka. Kalau aku ke kampung ku ingat tengok itulah rumah bapak itu. Udah tua kalau belum pernah sekali pun umroh. Aku udah 14 kali umroh. Dia rangek tuh dia. La ilaha illallah. Maka jangan suudzon kepada Allah. Ana inda abdi dhanni bi. Aku tergantung sangkan hambaku. Wa in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalau dia sangka baik, ku bikin yang dia sangka baik jadi baik. Kalau dia sangka buruk, ku bikin yang dia sangka buruk jadi buruk. Sangka buruk dia sama Allah. Diaturnya, diukurnya hebatnya rezeki orang. Seolah-olah yang bisa ngasih makan itu pangkat, jabatan, kedudukan. Macamnya Allah buta dari memberi makan dari orang-orang yang ingin mau dekat kepada Allah. Takbir! Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk itu sama, dijamin sama Allah. Tapi ingat, bagi penuntut ilmu ada jaminan rezeki di atas jaminan rezeki secara umum. Jadi dapat dua level orang penuntut ilmu. Rezeki umum dikasih sama Allah. Ada rezeki khusus sebagai penuntut ilmu. Jadi dua-duanya dia dapat. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Takbir! Saudara, hebat kita punya Nabi. Dalam Al-Quran tidak ada satu pun Nabi yang Allah bicarakan sebagaimana detailnya Allah bicarakan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada satu pun dari struktur tubuh Nabi yang tidak Allah bicarakan. Tidak ada Allah bicarakan Nabi-Nabi terdahulu semacam ini. Sampai begitulah perhatian Allah kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sampai dadah diceritakan Allah, alam nasyrah laka sadrak. Dada pun diceritakan Allah tentang dadanya Rasulullah. Subhanallah, dada yang tidak dibicarakan tentang diri Nabi Muhammad
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerita Nabi dari ujung rambut kita lihat. Nabi itu disebutkan dalam syama'il, saudara. Nabi itu rambutnya tidak lurus, tidak keriting. Kalau bahasa kita ikal. Kalau kita kan kalau aku lurus kali, kalau keriting kali ke Indomie. Kalau Nabi itu ikal betul. Nabi itu kadang pangkas seujung telinga, kadang-kadang seujung leher, kadang-kadang seleher. Dulu ketika terjadi setelah Hudaybiyah Bapak Ibu, halo Bu masih hidup, kemari fokus kemari. Ini aku aja yang lewat pun tegang, masih Aqua, belum lagi yang setelah aku aja lewat pun tegang. Nanti setelah Aqua ada lagi nasi bungkus, habis nasi bungkus ada lagi buah. Ya tentu ada itu. Nah, itu depan tuh ada buah, walaupun sebagian dapat, sebagian nengok aja. Jangan salahkan Tengku Khalil, kenapa Bapak Ibu tak antar buah kemari? Bawalah buah. Duren, musim duren ini kan? Bawa duren. Saudara, setelah Hudaybiyah, Nabi kan terhalang melakukan ibadah. Maka ketika itu disebutkan Nabi pangkas ketika itu. Nabi pangkas, Nabi tahallul. Maka ketika itu dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat sampai disebutkan dalam hadis saking kepinginnya ingin mendapatkan rambut Rasulullah, sampai disebutkan mereka hampir saling membunuh. Saking cintanya sahabat kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka sampai sekarang rambut Rasul itu masih terjaga bersanad, masih terjaga. Di Indonesia ada beberapa tempat di kalangan habaib masih ada. Karena ketika di Yaman di daerah Zabil itu, Zabil satu daerah yang pernah Imam Ibnu Hajar jadi mufti di daerah itu. Banyak pelajar Indonesia dari daerah Zabil, di daerah Yaman tuh. Dan di situ ada satu rambut Rasulullah di rumah seorang Habib. Kami ziarah berkunjung ke sana. Di Kuala Lumpur juga ada rambut Rasulullah, ada seorang wanita tua salihah, saya pernah berkunjung ke sana. Banyak ulama dari berbagai negeri datang ke rumah beliau ingin melihat rambut Nabi, ngambil barokah, mencium, menyentuh rambut suci Rasulullah. Berebut para sahabat ingin mendapatkan rambut Sayyidina Muhammad, sampai disebutkan dalam tarikh saking cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka berebut ingin mendapatkan rambut Sayyidina Maulana Muhammad. Bahkan ada seorang sahabat disebutkan dalam tarikh, setiap perang dia menang, setiap perang dia menang, setiap perang dia menang. Maka sebagian besar ulama sejarah mengatakan, ulama tarikh, kemenangan beliau adalah karena beliau setiap perang meletakkan rambut suci Rasulullah di rambut. Berkah jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hebat Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu, hebat. Saudara, itu bagaimana wanginya Rasulullah, wanginya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Itu Nabi punya saudara susuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini satu susuan dengan Rasulullah. Kadang-kadang Nabi datang ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu dari Sayyiduna Anas bin Malik. Sayyiduna Anas bin Malik orang yang pernah berkhidmat kepada Rasulullah, bahkan 10 tahun disebutkan dalam tarikh. Dia punya ibu susuan yang satu susuan dengan Rasulullah, namanya Ummu Sulaim. Maka kadang-kadang Nabi datang ke rumah Ummu Sulaim, kadang Nabi istirahat di situ. Disebutkan dalam tarikh, subhanallah, wanginya Nabi Muhammad. Satu hari Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Rasulullah.
Dia kumpulkan keringat Nabi. Satu hari ketika dia kumpulkan keringat Nabi, Nabi terbangun. Ya Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, ada apa kau kumpulkan keringatku, kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, keringatmu kami gunakan untuk mewangikan ruangan-ruangan kami. Bahkan satu riwayat mengatakan Ummu Sulaim menjawab, ya Rasulullah, keringatmu kami gunakan untuk mewangikan parfum kami. Ya Allah, parfum diwangikan dengan keringat Rasulullah. Wangi. Maka kadang para sahabat, mereka kalau berjabat tangan dengan Rasulullah, mereka kan biasa jabat tangan, dan disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Yusufiyah itu para sahabat kalau selesai sholat, mereka tuh berjabat tangan, berebut dengan jabat tangan dengan Rasulullah. Sekarang orang jabat tangan setelah sholat katanya bid'ah. Disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Yusufiyah itu para sahabat kalau sudah berjabat tangan sama Nabi, berebutan tangan Nabi, dan mereka pun merasakan kalau sudah berjabat tangan sama Nabi, wangi itu terus terasa sampai 1 pekan. Kalau orang berjabat tangan sama kita Bapak Ibu, tenginya ya terasa 1 pekan, baunya terasa. Bahkan disebutkan dalam tarikh kalau Nabi lewat dalam satu lorong, orang tahu ini Nabi baru lewat dari tempat ini. Kenapa? Mereka merasakan lorong itu wangi. Ya Rabb, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ada satu kisah luar biasa Bapak Ibu, indahnya Rasulullah, wanginya Rasulullah. Ada seorang sahabat itu di kalangan para sahabat masyhur tentang wangi jasad itu sahabat. Jangankan para sahabat, istri dia pun heran. Kenapa heran? Melihat suamiku tidak pernah bau, wangi terus. Sampai ada seorang sahabat memberanikan diri, ya fulan, kenapa sih kau kok wangi kali? Kau tidak pernah kami rasakan kau bau, kau wangi terus. Itu kata sahabat, oh satu hari ketika aku masih kecil, aku kena penyakit gatal-gatal. Nah, ini kisah yang mau menceritakan tadi. Ketika aku masih kecil, kata itu sahabat, aku kena penyakit gatal-gatal, tidak sembuh-sembuh. Maka ketika aku kecil dalam kondisi kena gatal-gatal itu, aku datang dibawa oleh ayahku menghadap Rasulullah. Ketika itu ayahku mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku sudah aku obati gatal-gatal tapi tidak sembuh ya Rasulullah. Mohon kau berikan solusinya apa ya Rasulullah. Itu Nabi katakan kepada anak kecil, buka bajumu, kata Rasulullah. Dibuka itu baju anak kecil. Setelah dibuka baju itu anak kecil, Nabi berludah di tangannya. Kemudian ludah Nabi itu disapu ke seluruh tubuh anak kecil itu. Setelah kejadian itu anak kecil itu sembuh dari penyakit gatal-gatal. Bahkan setelah kejadian itu disebutkan dalam riwayat, anak itu sampai tuanya tidak pernah merasa bau. Bahkan orang di sekitarnya pun tidak pernah merasa tubuhnya bau, berkah ludah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Takbir. Jadi adik-adik, kalau ada yang kena gatal-gatal, datangi Tengku Khalil. Tengku, gatal-gatal tak sembuh-sembuh nih, masuk rumah sakit udah, dokter spesialis udah, dokter kulit udah berulang tak sembuh-sembuh. Nah, buka bajumu, katanya. Diludahi sama Tengku Khalil, insyaallah bertambah gatal. La ilaha illallah. Begitulah hebatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Cinta sahabat dengan Rasulullah. Sampai itu diberitakan bagaimana cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad. Sampai para sahabat ngerti berapa jumlah uban Rasulullah. Ya Rabb. Bu. Ibu sayang suami. Tahu berapa jumlah uban suami? Gak ada yang tahu. Pak. Woi. Sayang istri kita, Pak ya. Sayang, tahu nggak kita berapa jumlah uban istri? Banyak katanya, nggak tahu dia jumlahnya. Tapi para sahabat Tengku, para sahabat disebutkan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi disebutkan dalam itu riwayat, para sahabat saking sayangnya kepada Nabi, mereka tahu jumlah uban Nabi. Disebutkan dalam itu riwayat
jumlah uban Rasulullah tidak lebih dari 20. Takbir! Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cinta sahabat dengan Nabi, mengakui cintanya sahabat dengan Rasulullah bukan hanya orang beriman di zaman itu. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh Parsi, tokoh Romawi mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Ahmada." Aku kenal bagaimana pembesar Quraisy, pembesar Parsi, pembesar Romawi. Aku tidak pernah tahu bagaimana hebatnya cinta satu dengan yang lain sebagaimana hebatnya cinta para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hebat Nabi kita. Maka kita bersyukur Bapak Ibu jadi umatnya Rasulullah. Itu kalau bicara fisik disebutkan katifau qad anata qaman idza jalasu. Hafal ini kan Bapak Ibu kan? Apa itu? Katifau qad anata qaman idza jalasu innal wiladati sibyada bi mu'tadani. Hafal enggak? Dia ada enggak hafal ini? Santri ada yang hafal tadi? Syair ini Imam Nawawi. Katifau qad anata qaman idza jalasu. Allah berikan kemuliaan kepada Nabi. Allah jadikan baunya lebih tinggi dari kaumnya. Kalau Nabi duduk tetap dia kelihatan lebih tinggi meskipun duduknya dengan orang yang tinggi dan tidak kelihatan tinggi kali. Kalau dia duduk dengan orang yang kecil dia tampak lebih tinggi dan tidak kelihatan tinggi kali. Katifau qad alata. Nabi Allah buat fisiknya hebat tegak. Bahkan disebutkan dalam Syama'il hebatnya fisik Nabi, mulianya fisik Nabi. Itu antara dada dengan perut rata. Masuk rata bukan tak berotot, rata. Kalau kita kan perut 1 meter ke depan. Semakin tinggi ilmunya, perutnya pun semakin ke depan. Semakin tinggi jabatannya, perut semakin ke depan. Sekarang begitu, Nabi sampai wafat umur 63 perut rata sama dada. Kita ini kadang pimpinan awal kan pimpinan daya juga. Udah terasa kok perut semakin ke depan ini. Kayak mana tak semakin ke depan, datang ke Badrul Ulum dikasih daging, kasih ikan, kasih lauk pauk, makan durian lagi tadi malam. Nanti dibawakan lagi keluar. La ilaha illallah. Kayak mana tak? Undang sana makan enak, undang sana. Ngeri juga kita ini. Tidak pernah kita dihidangi ikan asin, tidak pernah. Makan enak terus, olahraga tak pernah, istri satu pula. Ya Allah, Nabi rata antara dada dengan perut. Subhanallah. Ada seorang yang sekatakan disebutkan, aku satu hari duduk di hadapan Rasulullah. Ketika itu bulan purnama, kata sahabat. Ketika ku pandang bulan purnama indah, ku pandang lagi wajah Nabi. Ku pandang bulan purnama, ku pandang wajah Nabi. Ku pandang bulan purnama, ku pandang wajah Nabi. Kata itu sahabat, ku saksikan wajah Nabi lebih indah dari bulan purnama. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa indahnya wajah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Subhanallah. Ini yang kita bicarakan oleh Nabi. Agar nambah mahabbah dengan Rasulullah, lebih kenal dengan Nabi. Ini akhlak, cerita akhlak ini judulnya akhlak. Mari kita tanamkan akhlak yang mulia dan pribadi yang luhur di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Nabi orang yang paling berakhlak, diakui Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, kau yang punya akhlak yang hebat, yang azim. Azim itu tak bisa diukur, hebat betul. Orang kalau muji kita kan orang tidak tahu siapa kita. Seorang istri puji sama suami, Masya Allah. Orang ibu, bu, ibu dipuji sama tetangga. Masya Allah ibu luar biasa, tidak pernah marah, bawaannya senyum dermawan. Suami dengar, Allah. Karena tahu suami siapa ibu di rumah, betul tidak? Begitu juga sebaliknya, suami kita dipuji orang, bapak dipuji, Masya Allah bapak hebat, dermawan, tidak pernah marah, ya Allah sayang betul dengan keluarga. Istri dengan Allah, tahu ya siapa
siapa kau, isi perutmu, aku tahu katanya. Tapi ini yang maha tahu yang muji Nabi Muhammad. Zat yang maha tahu zahir batin, bahkan wallahu alimun bidzatis sudur. Allah yang maha tahu dalam hati kita yang muji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kau memang punya akhlak yang sempurna ya Muhammad. Maka kita pun disuruh ngikuti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Satu hari saudara Nabi sedang duduk-duduk di masjid. Sedang Nabi duduk-duduk di masjid, datang seorang memberikan hadiah anggur di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hadiah anggur kepadamu ya Rasulullah. Makanya kalau kita memberikan sesuatu kepada zuriyah Nabi, para habaib, para sahabat, itu kalimatnya hadiah, jangan sedekah. Kalimat hadiah. Ya Habib, ini hadiah ya Habib. Hadiah lah. Ini hadiah untukmu ya, jangan sedekah. Mereka para habaib tidak menerima sedekah. Walaupun ada khilaf di sana, tapi banyak ulama mengatakan mereka habaib tidak terima sedekah. Mereka hanya menerima hadiah. Maka kalimatnya hadiah, jangan sedekah. Jadi satu hari ketika Nabi duduk di masjid, datang itu orang ngasih hadiah sama Nabi, ya Rasulullah, ini hadiah anggur kuberikan kepadamu, makan ya Rasulullah, makan. Itu anggur, Masya Allah, Nabi makan 1, 2, 3 sampai habis itu anggur dimakan sama Nabi. Itu orang sekitar Nabi lirik sana lirik sini, kok lain Nabi biasa tak begini. Biasa Nabi kalau ada makanan berbagi dengan yang lain di antara para sahabat, tapi hari Nabi kok makan sendiri nih. Sahabat tuh bertanya-tanya, lihat kiri kanan kok gini Nabi sekali ini. Subhanallah, setelah pulang orang ngasih anggur, pulang para sahabat, ada seorang sahabat memberanikan diri, ya Rasulullah, ada apa kata Nabi? Kulihat kau hari ini lain daripada yang lain ya Rasulullah. Ada apa kata Rasul? Biasa kalau makanan ada diberikan hadiah kepadamu, kau berbagi kepada para sahabat, tapi hari ini kau makan anggur sendiri ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi katakan, oh kata Nabi, anggur yang diberikan hadiah tadi kepadaku anggurnya asam. Aku khawatir kalau aku bagi kepada kalian tunjukkan anggur itu asam, tersakiti hati orang yang memberikan hadiah anggur, maka aku makan sendiri. Nabi rela, lidahnya terzolimi, menahan asam. Tadi tak kelihatan Nabi makan yang asam, Nabi habiskan terus, enak, subhanallah, demi menjaga hati seorang yang akhlak. Sekarang kita sudah mulai tak berakhlak, ngomong sembarangan, berbuat sesuka hati. Ya Rob, satu hari saudara, ketika kami di Yaman, ada guru kami bilang ini, ada seorang ulama dari pembesar di kalangan para habaib. Satu hari setelah pulang dari majelis, biasa orang, ya, Masya Allah, ulama minal habaib, minal sadah, orang berebut mencium tangan, bermusafahah, tabarrukan dengan itu syekh, dengan itu habib. Selesai musafahah sambil jalan ke arah mobil, masuk ke dalam mobil, kemudian mobil itu ditutup sampai itu jemaah. Terus jalan, kata habib itu sama si saik sama si supir, jalan tuh mobil sampai agak jauh, itu ditinggalkan majelis, sudah tidak kelihatan. Itu sang habib katakan, ya saik, ya supir, berhenti sebentar. Ada apa ya Habib? Bukakan pintu. Dibuka pintu, Habib itu tangannya berdarah-darah, terjepit. Itu guru kami yang cerita. Kata supir, ya Habib kenapa tidak dari tadi kok dibiarkan ada tangan terjepit? Kata Habib tuh, kalau tadi ketika tanganku terjepit langsung aku menunjukkan kesakitan, tangan terjepit, dibuka pintu, aku khawatir jamaah yang nutupkan pintu tahu kalau tanganku terjepit dengan sebab ini. Takbir! Kalau aku kejepit langsung kutuju matanya. Oh matamu, aku bilang. Subhanallah, itulah akhlak. Hebat. Maka jaga akhlak. Jaga akhlak.
akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru. Akhlak kepada orang tua, jangan kau tinggikan suaramu lebih tinggi dari suara orang tuamu. Nah, iya ya, nah, iya ya, nah, iya ya. Lebih rendah. Nah, iya ma, nah, iya ma, nah, iya ma, nah. Itu akhlak itu. Nggak boleh kau jalan di depannya. Tengok dalam ta'limul muta'allim, salah satu perbuatan menangguhkan datang rezeki lewat di depan orang tua. Aku masih ingat dulu masih kecil, lewat depan orang tua dimarah-marah gitu. Oh, Pak kau nggak ada akhlak. Sekarang dia sama orang tuanya, ya Allah. Termasuk mertua, orang tua kita, Bapak Ibu. Orang tua kita kalau kita naik mobil dia suruh depan tuh akhlak. Suruh depan. Kecuali dia tidak mau. Orang tua ini kita sekarang istri depan, orang tua belakang, mama belakang, mama kentut aja belakang mama. Orang tua ya akhlak. Salah. Jalan dia depan. Kita S3. Dia SD nggak tamat, tapi orang tua depan. Disebutkan dalam Al-Manhajus Sawi, dahulukanlah semua hal untuk orang yang lebih tua dari dirimu, kecuali 3 hal yang tidak boleh didahulukan orang tua. Selebih dari 3 hal ini disebutkan oleh Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Utsaimin dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Tebal, kitabnya setebal ini ada kitabnya. Anda senang betul baca kitab itu. Kata beliau disebutkan itu amalan orang-orang terdahulu, mendahulukan segala hal itu kepada orang yang lebih tua, kecuali 3 hal. 1, jadi imam. Jadi imam jangan anggar tua, kalau tua kejemur nggak usah. 2, mengajar jangan anggar tua. Ini anak-anak ini nanti muda nih, oh jadi tokoh kita nih muda memang, tapi dia lebih alim dari kita. Takbir. Yang ketiga berfatwa jangan anggar tua, cari yang berilmu. Selain 3 hal ini disebutkan dalam Al-Manhajus Sawi, maka dahulukanlah semua hal kepada orang yang lebih tua dari dirimu. Guru kami Sayyidil Habib Umar kalau makan, biasa kami makan tuh kadang-kadang disulangi oleh beliau. Satu-satu santri itu senang kali disulangi sama Habib Umar. Maka kadang anak pun sama santri sekali-sekali anak sulangi gitu. Santri. Anak ingat lihat betul kalau dia makan dengan orang yang tua. Ini ulama besar, hafal ratusan ribu hadis, hafizul Quran. Kami kalau Ramadan untuk dia mengimami sholat tarawih 2 kali khotam tuh, dalam tarawih sebulan 2 kali khotam dalam sholat tarawih. Dia imamnya Habib Umar. Hafal Quran, hafal banyak ribuan kitab hadis, kitab matan, karangannya sudah puluhan, bahkan sudah mau keratusan karangan kitabnya. Kalau makan di sedang tua tidak pernah dia mendahului kami lihat, tetap disuruh yang lebih tua. Orang udah nyuap duluan baru dia ngambil suapannya makan berjamaah. Akhlak indahnya maka berjuang Bapak Ibu, jadikanlah kita orang yang berakhlak. Hebat kita punya Nabi katifau qad ala taqaman idza jalasu innal wiladati sibyana bimutatani. Nabi kita lahir, dia sudah khitan, tidak ada diteliti dari zaman ke zaman, tidak ada seorang pun di alam ini yang lahir sudah berhitan kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nggak ada yang lain.
lam yatalim qatu taha mutlaqan abada. Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam syairnya ketika mensyaratkan Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali, nama dia Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya pun Muhammad. Ya Allah, saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Makanya saudara, Anda pernah baca dalam satu riwayat, orang kalau namanya Muhammad atau Ahmad disebutkan dalam satu riwayat, Anda lupa kitab apa yang Anda baca itu, disebutkan di sana itu kalau orang itu masuk neraka dicepatkan keluar dari neraka. Kenapa? Disebutkan dalam itu riwayat ta'ziman bi ismillah, karena memuliakan nama Nabi Muhammad. Aku alhamdulillah ada Muhammadnya tangguh. Kalau masih masuk neraka cepatlah keluar. Ada Muhammad Syahban. Husnudzonlah sama Allah. Kita kan harus berhusnudzon. Kalau aku masuk neraka, aku akan cepat dikeluarkan neraka. Kenapa? Namaku ada Muhammad. Bangga? Iya bangga dong. Orang namanya Punirin bangga, masa nama Muhammad tak bangga? Anda orang namanya Bejo dia bangga, masa kita nama Muhammad gak bangga? Sunnah saudara, bapak ibu sunnah. Bagi orang yang namanya tidak baik, sunnah diganti. Disebutkan dalam riwayat Nabi tidak kurang mengganti 600 nama sahabat yang tidak baik diganti jadi baik. 600 bukan sedikit. 600 sahabat ada diganti Nabi namanya yang tidak bagus jadi bagus. Bukan sedikit 600 itu. Maka kita ini tentu kalau ada nama santri tak bagus kita ganti aja namanya. Kita ganti aja namanya. Apa itu? Tafa'ulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut mencontoh baginda Sayyiduna. Walaupun mungkin tidak dirubah di kakaknya, tidak dirubah, tapi paling tidak panggilan seharinya diganti. Untuk apa? Mencontoh apa yang dibuat baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ada seorang sahabat namanya Huzun. Huzun itu artinya kan sumpah sedih, bawaan sedih saja. Diganti Nabi Sahal. Bahkan bukan hanya nama orang disebutkan dalam tarikh, bahkan nama tempat pun yang tidak bagus diganti Nabi namanya jadi nama yang bagus. Termasuk nama yang masyhur Al-Madinatul Munawwarah, itu dulu namanya Yathrib. Lihat dalam banyak riwayat, dalam banyak tarikh, dulu namanya Yathrib, namanya itu artinya jelek. Diganti Nabi Yathrib jadi Al-Madinatul Munawwarah. Jadi nama orang tak bagus ganti. Kalau nama istri tak bagus, namanya ganti, jangan istri yang diganti. Ini kesempatan nama istri tak bagus, ku ganti katanya. Namanya diganti, jangan orangnya. Ditambah boleh. La ilaha illallah. Nama tempat tak bagus diganti sama Nabi Al-Madinatul Munawwarah. Tempat yang mulia, tempat yang agung. Nabi yang buat nama dulu namanya Yathrib. Semoga semua kita sebelum mati pernah ziarah Rasulullah. Amin. Man zarani ba'da wafati ka'annahu zarani fi hayati. Kata Nabi, siapa orang yang ziarah kepadaku setelah aku wafat, seolah-olah orang itu ziarah kepadaku tatkala aku masih hidup. Man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah kepadaku, kata Nabi, wajib aku memberikan syafaat kepada orang itu. Takbir. Maka kita berharap Allah berikan rezeki bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau di daerah Yaman tuh Bapak Ibu ada kubur nama ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Kalau ziarah Nabi Allah Hud, orang subhanallah berbondong berbagai negeri datang, ribuan, ratusan ribu. Itu ziarah Nabi Allah Hud, apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah saudara, kita bisa mondok di sini, belajar di sini, ini nikmat yang besar dari Allah.
Kalau yang besar dari Allah, jangan sampai kita tinggalkan nikmat besar. Pertahankan adik-adik sekalian, belajar dengan banyak sabar. Satu hari ketika guru kami kedatangan tamu, biasa guru kita kalau datang tamu mereka diberikan kesempatan memberikan nasihat. Kom, kata Habib Umar, ayo diri, ya Syekh, bagian nasihat minat. Kami pengen nasihat dari dirilah seorang ulama besar. Anda ingat sampai sekarang pesan ulama di hadapan santri ribuan orang. Ya tullah, aratumut tabib. At-tabib daiman yab'atun ad-dam wal baul al-qadirah. Para santri, kalian tahu enggak dokter? Ulama tuh. Santri, tahu enggak dokter? Santri takbir. Takbir. Tahu enggak dokter? At-tabib daiman yab'atun ad-dam wal baul wal qadirah. Itu dokter hari-hari mengkaji darah, mengkaji kencing, mengkaji beol, mengkaji kotoran. Dengan sebab mengkaji ini, kata ulama itu Allah berikan rezeki kepadanya. Wa kaifa idza bahatum naiman al-qulub. Bagaimana pandangan kalian kalau yang hari-hari kalian kaji itu adalah hati? Apakah tidak lebih layak rezeki itu datang kepada kalian? Takbir! Maka Bapak Ibu tidak usah heran kalau ada orang, para santri sekarang begini, mungkin tak punya apa-apa, baju ngeper-ngeper tak pernah digosok, topinya mereng-mereng, bedaki lagi, nggak pernah diganti sampai tamat kumal. Nggak apa-apa, lagi nyantri memang begitu. Tapi nggak usah terkejut Bapak Ibu, besok dia subhanallah semuanya dikasih sama Allah. Orang kalau dokter hari-hari mengkaji darah, kencing dikasih rezeki, masa orang yang mengkaji hati tak dikasih rezeki? Wa kaifa idza bahatum daiman al-qulub. Bagaimana kalau yang kalian kaji itu hati kalian? Kalian pelajari ini agama, sudah kenal dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kalian pelajari ini sunnahnya Rasulullah, hadis kalian hafal, kalian pelajari, kalian pahami, kalian amalkan. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad, hati jadi bersih, bersih jadi dari kemunafikan, bersih dari kekufuran, bersih dari kemusyrikan, bersih dari penyakit-penyakit hati. Apakah tidak lebih layak rezeki itu datang kepada kalian? Takbir! Maka anak kasih bocoran para santri. Nanti ada orang sekolahnya SD, SMP, SMA, bukan nggak mungkin SMA jadi ulama, mungkin, tapi jalurnya agak lain lah jalurnya itu dah. Itu udah jalur ilmunya Allah kalau pun jadi. Jalurnya jalan ulama ya mondok, belajar kitab kuning. Kok namanya mondok itu dalam sejarah dua saja. Lihat sejarah. NU itu sejarah yang telah diakui tentang urusan mondok. Gebrakan buka daya buka pesantren itu diakui dalam sejarah NU. Dari dulu orang mondok itu dua saja, kalau tak menghafal Quran baca kitab kuning. Kalau tak menghafal Quran baca kitab kuning. Tapi sekarang banyak sudah mulai daya pondok pesantren yang ngaku pondok pesantren, tapi isinya dua-dua ini pun enggak. Ada udah keliling Pak. Saya udah keliling. Ini perlu kita kasih tahu sama orang-orang tua, jangan tertipu sana. Kitab kuning enggak, ngapal Quran bukan, jadi apa? Tapi namanya pondok pesantren. Kok saya bilang tuh menipu umat. Anda nggak sebutkan namanya pesantren apa, daerah mana, karena ini nanti viral nih, direkam di sana. Saya sudah berjalan berapa pesantren, isinya bukan dua-dua itu. Bahkan pesantren itu subhanallah, bahasa Arabnya ditiadakan, la ilaha illallah. Bahasa Inggris tapi isinya pesantren. Hati-hati saudara.
Pilihlah, didiklah anak-anak kita di pondok pesantren yang jelas, standarnya jelas, literaturnya jelas, konsepnya jelas, pemahaman jelas, akidahnya jelas, sehingga kelak jadi jalan syafaat buat kita, jalan kebahagiaan buat kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Oh, kenapa rupanya Pak Ustadz kok ada orang sekolahnya bukan isi pesantren kok namanya pesantren? Karena orang yang berbisnis itu dia punya akal cerdas juga. Hari ini umat Islam di Indonesia dengan nama pesantren dia senang betul. Sehingga isinya pun kadang tak peduli tak apa isinya. Kalau udah pesantren, oh ini anakku masuk pesantren. Senang juga dimasukkan saja. Padahal isinya bukan pesantren. Perlu kita sampaikan ini Bapak Ibu. Hal-hal yang kita temukan di jalan dakwah, perjalanan kita ke sana kemari, ada hal-hal yang tidak layak dan umat harus ngerti sehingga kita tidak tertipu dengan pendidikan-pendidikan yang justru menjauhkan anak-anak kita dari Allah dan Rasulnya. Takbir! Ini Badrul Ulum jelas, belajar kitab kuning, akidahnya pun jelas, mazhabnya pun belas Syafi'i jelas. Masukkan anak-anak kita sebanyak-banyaknya. Ada juga Tengku Kasim jelas, ada Tengku Abdullah dekat jelas, ada lagi itu jelas tuh Tengku Pane itu. Dari sini pun nampak jelas terang besar. Yang jelas ada Tengku samping Tengku Pane itu. Kuat bilangnya, biar besar namanya. Tengku Batu Des jelas, yang jelas-jelas lah, yang tak jelas nggak usah yang tak jelas, yang jelas akidahnya jelas, syariat yang diajarkan jelas. Kitab kuning memang berat belajar kitab kuning, maka tak semua orang mampu. Makanya kadang pesantren santri tak banyak. Kenapa? Berat. Kita aja yang sanggup ya santri-santri ya, yang tak sanggup ya udah nggak usah, orang berat kok. Berat nggak? Berat boy, berat. Ada belajar bahasa Arab, terus ada belajar nahu, sorobnya, mantiknya, balaghahnya, ma'aninya, tafsirnya, hadisnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Wow, berat. Tak semua orang mampu. Yang cerdas-cerdas saja, yang tak cerdas dong satu daya. Maka yang didaya itu adalah orang-orang cerdas. Kalau SD lah, masa belajar Pancasila sampai 10 tahun? Nggak masuk akal itu. Paham Bapak Ibu? Paham? Maka bersyukur kita dengan nikmat yang agung ini. Kita berharap dengan belajar yang cara yang benar, metode yang benar, niat yang lurus. Ada pesan yang luar biasa dari Al-Imam Abdullah Al-Haddar, anak santri, khusus anak santri ini. Kata beliau, seorang santri kalau dia benar dalam belajar agamanya merupakan sebuah hal yang aib kalau dalam satu pekan tidak mimpi Rasulullah. Saya ulangi, santri, halo, santri, takbir. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddar mengatakan seorang santri, seorang penuntut ilmu agama kalau dalam satu pekan, dalam satu minggu, 7 hari itu tidak mimpi Nabi, kata beliau, itu merupakan sebuah hal yang aib. Jadi ternyata orang-orang dulu biasa kali mimpi Nabi, rutin mereka mimpi Nabi. Dan mimpi Nabi itu memang sifatnya orang-orang salihin. Nah, gimana dia tidak mimpi Nabi? Yang dibicarakan Nabi, akhlak Nabi, sifat Nabi, hati dan lisannya basah dengan selawat kepada Nabi. Masa dia nggak mimpi Nabi? Maka kata beliau, dalam satu pekan seorang penuntut ilmu agama merupakan hal yang memalukan kalau tidak mimpi Rasulullah. Takbir!
guru kami dulu berangkat ibadah haji ketemu dengan ulama syariah. Jadi ulama syariah kata, ya Habib, indana imra'ah ajibah. Di kampung kami ya Habib ada perempuan luar biasa deh. Isybiha, kata Habib Umar, ada apa dengan wanita itu? Yauminal ayyam tabki. Satu hari wanita itu nangis, betul nangis. Sa'al Tuhan, aku tanya, "Limadha tabki? Kenapa kau nangis? Hal mata min ahlik fil khusubah?" Apakah ada keluarga yang kau cintai, yang kau sayangi mati ketika terjadi pertikaian di Syria? Lah, kata wanita, tidak. Limadha tabki, lantas kenapa kau nangis? Qadbanu talata imar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah 3 hari ini aku tidak menatap wajah suci Rasulullah. Sudah 3 hari ini aku tidak menatap wajah suci Rasulullah. 3 hari ini. Kita udah mau mati belum pernah sekalipun. Sudah 3 hari ini aku tidak menatap wajah suci Rasulullah. Itu yang buat aku menangis. Hal ra'aitan Nabi SAW yaumiyan, memangnya kau tiap hari lihat wajah Nabi? Kata ulama syariat, na'am, iya. Mada amalti, apa yang kau amalkan? As-salah ala Nabi SAW. Aku berselawat kepada Nabi. Kam ada salah alati qara'ti yaumiyan. Memangnya berapa kali kau satu hari selawat sama Nabi? Wanita itu mengatakan, salaitu Nabi SAW arba'ata asyar alam yaumiyan. Aku setiap hari bersalawat kepada Nabi 14.000 kali. Bi barakatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumiyan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah selawat yang kubaca tiap hari 14.000 kali, tiap hari aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat, maka selawat Bapak Ibu. Insya pulang kita dari sini, usahakan mulai hari ini dan seterus sampai mati tidak kita tinggalkan berselawat kepada Rasulullah. Terserah kita mampunya berapa. Man shalla alaihi salatan sallallahu lahu biha asyara. Siapa orang selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat kepada orang itu 10 kali. Wa man shalla alaihi asyara sallallahu lahu biha mi'a. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 10 kali, Allah salawat kepada orang itu 100 kali. Wa man shalla alaihi mi'a sallallahu lahu bi alfan. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 100 kali, Allah salawat kepada orang itu 1000 kali. Wa man shalla alaihi alfan lam tamassahu nar. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 1000 kali, neraka kata Nabi tidak bakalan menyentuh orang itu. Wa man shalla alaihi alfan lam yamut hatta yubashshar lahu bil jannah. Kata Nabi, siapa orang yang salawat kepada Nabi 1000 kali, orang itu tidak bakalan mati sampai dikabarkan kepadanya kelak dia dimasukkan ke dalam surga. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Basahkan hati dan lisan dengan salawat. Jangan santri tak salawat. Santri jangan tak salawat. Ini satu batang habis sekalipun tak ada salawat. Mohon maaf, ini yang ahli hisab. Walaupun pas Ramadan dia ahli ru'yah. Teringat aku cakap tengkolil tadi malam. Jangan. Ada ketika ada pertemuan santri se-Indonesia, santri Yaman, ada pertemuan di provinsi Hudaidah di Yaman. Banyak kumpul para fuqaha dunia dan para muhaddithin. Satu hari ada ketemu dengan Syekh Sulaiman, seorang faqih, dan Syekh Tariq Jamil, seorang muhaddis terkenal Pakistan. Ketemu dalam pertemuan itu. Ini khusus pelajar-pelajar Indonesia dan pelajar-pelajar dunia yang lain yang ketika kumpul pertemuan di Yaman ketika itu. Anak hadir. Sehingga dijazakan kami sadat yang muttasil dengan thariqah innamal a'malu dengan sanad dibaca dijazakan oleh beliau. Memang sanad kita menyambung dengan jalurnya Habib Umar, nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nyambung dengan sebutkan dengan sanad-sanad dia.
Dan guru kita juga Abun Siantar, sanad nyambung ke Rasulullah. Ulama-ulama Aceh ini sanadnya nyambung ke Rasulullah. Sebelum anak pulang, anak bermusafaha tabarukan dengan Syekh Sulaiman, seorang faqih minal fuqaha dari India. Ya Syekh, bagaimana doa minkum sausafir ila makanina ila terime منين؟ من الروسي فين ايش ماذا شمالي سامعنا يا طالب في بلدك وحتى في ماليزيا كل من المدرسين عندما يدرسون وهم يشربون الدخان هذا السؤال مني أنا ما شاء الله tercengang ketika itu. Paham antum? Ibu paham bu? Hei, ibu paham? Kita harus bangga bahasa Arab. Aku orang Batak, mbak bangga kali aku dengan bahasa Batak. Siregar aku asli, sanadnya pun mutasil tuh, tapi nggak ke Nabi. Kok kami orang Batak itu ada tarumbo nama istilahnya itu. Ada buku sanad, buku nasabnya ada. Baru berapa hari yang lalu kutunjukkan sama santri saja, itu pandai pun ada ya. Tapi nggak tahu dan jelas pandai beliau atau nggak, kita juga nggak ngerti. Anak ayahku siapa, terus sampai ratusan ke atas sana. Anak ada bukunya. Jadi anak ketemu Syekh ini kan, anak mau permisi mau balik nih. Kata beliau, kau dari mana? Dari Indonesia. Di mana kau di Indonesia? Di Sumatera Utara. Kami dengar para masyaikh, para ulama di negara kalian Indonesia, bahkan di Malaysia, mereka mengajarkan ilmu agama sambil merokok. Anak nggak terpikir kalau dia nanya, itu seorang fuqaha terkenal di India. Yashrabun ad-dukhan, yashrabun dukhan al-nas. Aku bilang begini sama Syekh tadi, kanu kadalik ya Syekh, kanu wallah alam. Dulu itu saya, dulu aku bilang, dulu itu, sekarang wallah alam bilang. Memang kalau orang India itu madhabnya kan Hanafi, keras sekali urusan rokok nih Hanafi, keras betul. Sampai di sana kalau merokok gak sah jadi imam kalau di sana. Mazhab Hanafi bukan di sini ya, bukan di sini. Tapi kalau bagus juga kalau di sini pun begitu ya. Amin. Ya, subhanallah. Kok bisa lari kemari kita tadi? Terakhir kita cerita apa tuh? Hah? Cerita apa tadi terakhir tadi? Hah? Cerita apa tadi terakhir? Ilmu mahal ilmu. Ya. Mahal ilmu itu anak-anak. Bersyukur Bapak Ibu, sujud syukur. Anak kita mondok di pesantren, di daya sujud syukur kita. Anak silaturahim beberapa tempat Bapak Ibu. Anak punya kenalan dokter spesialis di Siantar. Suami istri dokter spesialis. Anak pura-pura tanya, abang di mana anak belajar? Di pesantren. Kok di pesantren sih bilang? Mama, suami istri dokter spesialis. Kata beliau, Ustaz, sekarang anak tak di pesantren mau jadi apa? Sekarang anak kalau tak didaya, kalau tak di pesantren mau gimana sekarang? Halo? Sekarang kalau anak tidak didaya mau jadi apa? Itu dokter spesialis, orang kaya, duitnya banyak, tiap hari duit aja masuk sama dia. Anak ketemu Kapolres Ranto Perapat. Ini dan Ki Buna dari sini ikut sama anak. Kami ketemu juga sama Kapolres Sukarno. Anak beliau semuanya di pondok pesantren. Kapolres Ranto Perapat. Satu hari itu terkenal dia kalau kata sambutan, Bismillahirrahmanirrahim. Gak pernah tinggal Bismillahnya.
Di ruangan Polres itu, di ruangan tamu dibikinnya besar Allah Muhammad. Udah gambar Ka'bahnya, bangga kali dia. Ada subhanallah, kata beliau, kita harus bangga jadi orang Islam. Kita harus bangga jadi orang Islam. Sekarang banyak orang Islam tak bangga ya. Tak bangga dia jadi orang Islam. Kata beliau, kita harus bangga jadi orang Islam. Anaknya semuanya pesantren. Ini kadang subhanallah udah duit nggak ada, pangkat tak punya, apapun nggak ada, tak mau pula ada di pesantren. La ilaha illallah, so mau jadi yang lain pula. Yang udah punya dunia ke pesantren anaknya, udah kedaya. Ini yang tak punya apa-apa, so mau yang lain. Subhanallah, takbir. Aku agak keras ini, marah gue nih. Gak ketinggalan ada di pesantren, saudara. Terbukti dalam sejarah. Dan kita yang di pesantren pun sungguh-sungguh anak-anak, sungguh-sungguh. Waktu masih ada, bisa katakan sampai jam 12. Sungguh-sungguh. Santri ini khusus santri. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu ketika beliau masih kecil kena penyakit cacar. Itu disebutkan jelas dalam riwayat beliau. Ketika masih kecil kena penyakit cacar, umur mungkin 5 atau 6 tahun kena penyakit cacar yang dihantam bola matanya. Maka disebutkan dalam tarikh itu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad buta ketika masih kecil sebab kena penyakit cacar. Tapi subhanallah saudara, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kondisi butanya 6 tahun hafal Al-Quran. Dalam kondisi butanya, dalam umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan lain. Dan umur 10 tahun disebutkan dalam tarikh beliau hafal kitab-kitab yang disusun oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di antaranya Ihya Ulumuddin. Kondisi buta. Di Yaman Ihya itu dihafal seperti hafal Quran. Sampai guru kami katakan, ini ulama-ulama penghafal Ihya, kata mereka, mereka tahu di mana koma dan titik sebagaimana titik komanya Al-Quran. Karena kata para ulama kita, ciri-ciri tanda mereka itu ulama akhirat, mereka cinta dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa ulama akhirat cinta dengan kitab Ihya Ulumuddin, sementara ulama dunia tidak suka dengan kitab Ihya? Karena dalam kitab Ihya itu dibahas segala macam penyakit hati. Pecinta dunia hari-hari ketika membaca Ihya terus tersinggung, dihantam oleh kitab Ihya. Maka ulama akhirat yang cinta dengan kitab Ihya yang disusun oleh Imam Ghazali. Takbir! Ini nanti generasi kita nih yang muda-muda santri. Kita udah mati nih Pak. Selesai, kita tidak lama lagi selesai kita ini. Inilah generasi besok ini nih. Mau jadi apa ini Aceh Tenggara? Mau jadi apa Gayuno? Inilah ke depan. Takbir! Alah, kalau kita udah mati nih, udah 40 tahun ke atas, udah encok lah, yang pegal, rematik lah, yang inilah, asam urat lah, nggak bisa ini, nggak bisa itulah, daging nggak bisa, duren tak boleh. Udah lemah, udah ini besok ini. Yang menggerakkan umat. Saling asah, saling asih, saling asuh. Bagaimana? Wujud kekuatan umat, semangat umat semakin terwujud. Apalagi Aceh didukung dengan undang-undang syariat. Kalau kami buat gini dihantam, dilawan sama undang-undang. Buat ini dihantam undang, orang bapak ibu sini buat ini langsung ada undang-undang. Didukung sama undang-undang. Bersyukurlah kepada Allah. Ini semata-mata karena karunia Allah. Yakin, niat besar, niat ikhlas para pejuang, para ulama terdahulu, para abaid terdahulu, Allah lahirkan buahnya. Disyukuri Bapak Ibu, jangan dibiarkan begitu saja, hilang begitu saja.
Kita khawatir kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat besar ini, kelak nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang bukan Allah, mudah-mudahan bertambah cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, bertambah dekat kita dengan Rasulullah, bertambah kita jadikan Rasul sebagai contoh uswah. Surah, sirah, sarirah yang dicontoh dan Nabi itu 3 surah bentuk fisik contoh. Dari atas, Bu, Pak, dari atas Nabi sahibul imamah, Nabi pakai sar. Tengok Buya Udin tuh almarhum, Masya Allah. Ada dulu di bawah tahun 2012, karena tahun 2012 ada berangkat ke Yaman. Di bawah tahun itu ada selalu ke tempat ini, Tengku. Acara maulid sini Anda datang. Dulu Anda nginap tuh di Darul Aitam, sekarang Anda kena banjir habis. Hah? Darul Aitam. Di situ Anda berapa kali nginap di situ? Sungai Anda mandi sungai di belakang. Kalian belum lahir belum merasa. Mandi belakang tuh di sungai tuh. Kadang kita mandi di sungai bikin kita emas, rupanya lain. Selalu ada kemari keluarga kita ini, Badrul Ulum itu Buya itu, subhanallah. Setelah pulang Anda dari Yaman, barulah berapa kali Anda lewat kemarin, pernah juga singgah. Kena acara ke Gayo Luwes, Sebelang Kejeren dan sebagainya. Kita berharap ya Allah berikan kemudahan. Masih ada enggak waktu ini? Masih ada waktu ya? Surah Nabi sahibul imamah. Berjuang kita, ibu, bapak, ibu jangan pula ibu pakai sorban nanti. Di rumah Pak, kalau tak bisa ke masjid pakai serban, paling tidak di rumah sholat tahajud. Allahu Akbar. Sholat duha di rumah pakai serban. Paling tidak pernah kita lilitkan kepala kita ini sesuatu yang pernah dililitkan Rasulullah. Takbir. Anda kalaupun Anda pejabat, jangan kalau pejabat enggak, rugi kita nanti di akhirat. Mungkin Anda nggak berani ke keramaian itu pakai serban. Sholat di rumah baik para pejabat. Sholat Anda dulu pakai serban. Allahu Akbar. Paling tidak pernah kepala kita lilitkan kepada sesuatu yang pernah dililitkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Terus ke bawah kita contoh surah Nabi. Nabi sahibul lihya. Nabi itu pakai janggut. Bukan gaya janggut nih, ada dasar hukumnya. Ini kadang awak ceramah Tengku, tengok Pak Ustaz berjanggut-janggut kayak kambing katanya. Mau ku balas, sebenarnya mau ku balas. Aku bilang pernah juga ku balas, daripada kau tak berjanggut kayak babi, ku bilang. Bukan kita bilang yang tak berjenggot babi, bukan. Karena dia hantam kita, ku hantam kau, ku pikir bisa cuma mengatakan apalah susahnya menghantam kau. Orang Quran bisa kita hafal, cuma kau apalah susahnya. Begitu. Nabi jangan apa-apa kita dalam ajaran sabi sunnah pakai jenggot. Kalau tak pakai tidak apa-apa. Cuman jangan kau hina, itu yang tak boleh kau hina. Ada jelek orang perempuan, jelek. Cantik kan? Ganteng kan? Subhanallah. Nabi suruh kumis dipotong, janggut dipelihara. Bolehkah kita pakai kumis? Boleh, tapi tidak boleh melewati bibir merah. Jangan pula kumis panjang kali sampai tak nampak di mana mulutnya. Mana mulut kan? Tidak ada nampak mulutnya, panjang kali jenggotnya. Kumisnya tertutup. Jangan lewati bibir merah itu, jangan potong dia. Pakai jenggot, subhanallah. Nabi terus ke bawah, Nabi pakai khamis, Nabi pakai jubah. Ahabus ya, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamis. Pakaian yang paling dicintai Nabi adalah jubah. Boleh pakai izar, boleh sunnah juga pakai sarung. Sunnah pakai sarung. Cuman yang paling dicintai Nabi adalah jubah.
jubah. Nabi pun pernah pakai sarung. Yang pakai sarung juga sunnah. Nabi pernah, banyak riwayat Nabi pakai sarung. Tapi yang paling dicintai Nabi adalah jubah. Siapa bilang pakai jubah itu tidak indah? Indah enggak pakai jubah? Kantongnya banyak, amplop sini bisa tebal, sini bisa tebal, ada juga belah tebal lagi. Indah pakai jubah. Jubah pun ada aturannya. Jangan melewati mata tangan, jangan melewati mata kaki. Kalau perempuan tutup semua kelihatan, memang begitulah. Bahkan pakai burdah kok tutup semua. Perempuan tuh pakaian yang paling bagus kayak goni tutup semua begitu. Iya. Coba yang pernah baca Bajuri, Iqna, I'ana, Asy-Syarqawi, Mahalwi terang, bahkan dalam Tuhfatul Muhtaj. Anda baca dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Auratul hurrah jami'u badaniha hatta al-wajhi wal kaffain walau inda amanil fitnah. Kalau yang menentang, tentanglah Tuhfat kalau berani. Aurat wanita yang merdeka adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya dan dua tapak tangannya, ditutup seluruhnya walaupun aman dari fitnah. Sekarang aman nggak dari fitnah? Aman nggak dari fitnah sekarang? Sekarang manalah aman dari fitnah? Yang aman dari fitnah aja ditutup semua, disebutkan dalam Tuhfatul Muhtaj. Oh, aku nggak mau, lawanlah Tuhfat kalau berani. Siapa berani melawan Tuhfat? La ilaha illallah. Makanya aku sama dosen, aku kan ngambil S2 nih, dosen langsung bilang, itu cadar itu adat atau hukum katanya. Adat atau hukum? Anda bilang hukum, bukan adat itu. Kata orang cadar itu adat orang Arab, bukan. Cadar itu hukum, bukan adat. Bacalah semua kitab tuh. Kan jadi marah awalnya. Tapi kalau di sini masya Allah orang-orang baik mulia ini, amin, amin. Allah, orang wanita soleha itu Bapak Ibu jangankan wajahnya, suaranya pun tak dikasih sama dia. Aku pernah satu hari berkunjung ketika lebaran ke rumah Syekh Husain Al-Haddad di Yaman. Jadi kan lebaran tuh kami tak belajar, tak ada halqah. Jadi teman-teman Indonesia kata, Kit, nazur Syekh Husain Al-Haddad. Kami belajar ilmu faraid dengan beliau Syekh Husain Al-Haddad. Kita takmilah itu, takmilah yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, khusus yang membahas tentang ilmu faraid. Beliau mengajarkan, Anda berkhotam kitab itu sama beliau, Syekh Husain Al-Haddad. Kami lagi lebaran kan tak belajar. Beberapa pelajar bisa kami kumpul, yuk main-main kita ke rumah Syekh Husain Al-Haddad. Ayo, ayo, Ramshi. Ma'ashab, Mamshi, Masya Allah. Jalan kaki lah, kita tidak punya mobil di sana. Jalan kaki. Sampai rumahnya, Assalamualaikum. Nggak ada suara. Assalamualaikum. Nggak ada suara. Yang ketiga kali, ada jam, Waalaikumsalam. Itu kejut lagi. Ini suara laki-laki, bukan suara perempuan, bukan. Fen Ustaz, di mana Ustaz? Wah kesel, ke pasar katanya. Suaranya begitu, anak ingat betul. Kesel, bukan suara laki-laki, bukan suara perempuan. Ada yang nggak terekam? Ada nomornya? Ada katanya. Sabar ya, sabar. 08 kami catat. Udah kami catat. Kami pun pulanglah, ya kami permisi, pulanglah kan. Baru beberapa langkah Syekh Husain Al-Haddad datang dengan naik sepeda motor. Itu Syekh, kami bilang sama dia. Ya Syekh, Facebook, bahasa Arab. Nah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Sana suruhku, Syekh. Tahan. Yuk, masuk. Kami bisik-bisik, tadi suara siapa itu? Kata kawan-kawan, di Arab ini, kata mereka, perempuan tuh tak mau buka pintu. Menunjukkan diri, jangankan diri, suara asli dia pun dia tidak tunjukkan untuk laki-laki lagi, kecuali buat suami. Takbir! Begitu wanita soleha. Ini sekarang perempuan sekarang, bini sekarang, suami tak di rumah, masa Ustaz? Bikin nyawa tahan kali nafsu ya. La ilah. Suaranya pun tak dia kasih, jangankan wajahnya, jangankan dirinya. Suara tak dia kasih. Ini insya Allah lahir dari Badrul Ulum yang begini. Amin. Dari Raudatul Jihad juga, dari Ruhul A'zam, dari seluruh daya-daya di Nusantara. Amin. Begini, ini yang membuat getar arasy Allah tuh. Ini 5 menit lagi lah, udah lewat waktunya nih. Minta izin ya Tengku ya. Kita closing nanti sedikit. Terus ke bawah. Subhanallah, tiru Nabi Muhammad. Sabar, walaupun sekali-sekali, mudah-mudahan pelan-pelan bisa istiqomah. Terus, pada orang bilang pakai cincin itu sunnah enggak Pak Ustaz? Tapi ada dulu Ustaz di Siantar bilang ketika Anda sampaikan sunnah, hukum sunnah bercincin, ada Ustaz membantah katanya, itu kan rekayasa tukang cincin itu kan. Itu kan hadis proyek bisnis tukang cincin gitu. Anda kumpulkan ada 8 hadis, Anda buka dari beberapa kitab hadis, Anda cetak. Banyak rupanya riwayat bahwa Nabi itu pakai cincin. Cuma bedanya Nabi pakai cincin itu dia fassuhu inad dakhil. Dia mata cincinnya di dalam. Kalau kita kan macam cincin di luar biar nampak orang paten kali bajunya. Sehingga mengganggu orang sholat tahiyat dengan cincinnya orang gini. Nabi pasunya di dalam. Lihat dong, dalam takrir juga ada. Nabi mata cincin itu di dalam. Maka Habib Umar guru kami kalau dia doa dia pakai cincin kan begini. Abdul cincin itu sebelah kanan. Boleh kelingking, boleh jari manis. Tapi yang paling Abdul jari kelingking. Kenapa kalau Ustaz pakai jari manis? Namanya cincinnya dikasih orang. Ukurannya ukuran jari manis bukan jari kelingking. Paksa kalau sini jatuh. Paksalah taruh di situ. Kami lihat itu Habib Umar pakai cincinnya begini memang di sebelah kelingking. Tapi kalau dia pas doa dia putar mata cincin. Dingin dia pakai cincinnya begini. Tapi kalau dia doa dia begini. Ittiba'an lin Nabi. Nabi pakai cincin, mata cincinnya ke dalam, bukan keluar. Nabi ada mata cincinnya, ada dari Habasyah disebutkan dalam riwayat. Batunya itu dari Habasyah. Jadi Pak Ustaz kalau perempuan cincin sebelah mana? Disebutkan dalam kitab fikih cincin perempuan boleh sebelah mana saja dan boleh jari yang mana saja. Karena memang sifat pura itu suka berhias. Nah, pulang dari sini bilang suami, cincin bang isi semua ini bang. Nah. Oke, cincin. Masih banyak mau Anda sampaikan, cuma waktu lagi. Nah, saudara, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Udah pada lapar ini semua kan? Hah? Belum? Mana tunggu belum ya? Ini masih ada tunggu nih, jadwal lagi padat. Habis mau ceramah lagi, mau nabalkan nama lagi, mau nyunat lagi, mau kawin lagi, macam lah. Masih padat jadwalnya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita doakan semua yang hati Allah mudahkan hajatnya. Ya Allah pandang kami, ya Allah. Ya Allah pandang kami, ya Allah kami tahu, ya Allah kau maha tahu semua kami punya hajat. Kau maha tahu semua hajat kami yang tersembunyi, ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ijabah ya Allah. Ya Allah tidak ada satu pun dari hajat kami yang tidak kau tunaikan. Kami mohon semua tunaikan ya Allah.
hajat dunia, hajat akhirat. Semua kami yang punya rumah tangga, jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya salihin, salihat. Jadikan seluruh keturunan kami Allah al-ulama'ul aminun. Jadikan seluruh keturunan kami salihin, salihat. Berikan kami rezeki yang halal. Jauhkan dari yang subhat, yang haram, yang riba. Pelihara guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, habaib-habaib kami ya Allah. Jaga mereka, pelihara mereka, lindungi mereka ya Allah. Tunaikan segala hajat mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari bala musibah ya Allah. Jadikan akhir kehidupan mereka husnul khatimah ya Allah. Ampuni dosa semua ibu kami, ayah kami ya Allah. Yang sudah wafat, lapangkan kuburnya, masukkan iman-iman surga ke dalamnya ya Allah. Wabil khusus doa kami kepada almarhum Tengku Buya, pendiri Pondok Badrul Ulum ini ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Pertemukan kami ya Allah dengan orang-orang salihin ya Allah. Pelihara ibu kami, ayah kami ya Allah. Jadikan kami pandangan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Gunakan waktu kami, ilmu kami, harta kami menyenangkan mereka, berkhidmat kepada mereka ya Allah. Nabi-Mu bersabda ya Allah, orang yang memandang ibunya dengan pandangan kasih sayang seperti orang yang mengerjakan ibadah haji yang mabrur diterima Allah. Jadikan pandangan kami pandangan yang kasih sayang kepada ibu kami, ayah kami ya Allah. Baik tatkala mereka masih hidup maupun mereka sudah wafat, dengan membuat doa, mengirim doa amalan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pelihara semua daya di alam ini ya Allah. Pelihara semua pesantren di alam ini ya Allah. Jadikan santrinya para ulama yang istiqamah, yang mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Pelihara pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikan mereka cinta Islam dan muslimin. Jadikan mereka cinta Islam dan muslimin. Jadikan mereka cinta Islam dan muslimin ya Allah. Ya Arhamar Rahim, jadikan mereka cinta dengan negeri ini ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Jauhkan perpecahan di antara kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan perpecahan di antara kami ya Allah. Kecilkan dunia dalam hati kami, besarkan akhirat. Kecilkan dunia dalam hati kami, besarkan akhirat. Kecilkan dunia dalam hati kami ya Allah, besarkan akhirat. Ya Allah, bimbing hati kami, lisan kami di detik-detik yang paling sakral kami akan tinggalkan alam ini ya Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yuk semua sama-sama, la ilaha illallah. Lagi